kemarin ngajar gitu ya. Nah, katanya sore-sorenya itu udah macet banget. Karena kan tahun ini larangan untuk mudik itu kan dibuka, larangan untuk mudik itu tidak ada ya, jadi tidak ada. Jadi saya mengantisipasi saja kalau misalnya tiba-tiba kemacetannya jadi banyak karena entah itu mau munggahan atau lain sebagainya. Tapi sepertinya sih dan mudah-mudahan sebetulnya kita nggak kejadian seperti tahun lalu yang Brexit itu. Mungkin kalau kalian masih ingat, mungkin saya nggak tahu kalian masih SMA mungkin ya, itu kan ketika Cipali baru dibuka gitu ya. Nah itu kan trafiknya jadi tiba-tiba luar biasa banyak dan sampai memakan banyak korban, kalau nggak salah ya. Jadi sampai ada korban karena macet berjam-jam itu dan sangat panjang. Oke, ya karena itu juga jadi mungkin nanti kalau ada adik-adik yang mau mudik ya nanti mungkin harus hati-hati. Sebetulnya kita kan kuliah itu sampai dengan tanggal 29 ya, sampai dengan tanggal 29. Mungkin saya coba buka ini yang info kidas supaya lebih jelas. Kita itu kuliah sampai dengan tanggal 29 dan awal Mei-nya itu kan lebaran. Jadi memang biasa ITB itu kadang suka tega-tegaan. Kita kuliahnya itu mepet. Coba kita lihat kuisnya itu adalah 23 April ya. Nah, ini mudah-mudahan nanti kita bisa selesai bisa agak cepat nanti mengoptimalkan di latihan ya. Jadi harapan saya adalah hari Rabu untuk yang minggu terakhir April itu kita kuliah terakhir. Jadi 29-nya kita setting untuk tidak ada kuliah saja. Karena ya saya paham juga mungkin beberapa dari Anda itu kan mungkin ingin mudik dan supaya tidak menumpuk di satu waktu di akhir sebelum Lebaran. Jadi sebaiknya saya kira kita mungkin Rabu itu terakhir dan mudah-mudahan bisa bagian tutorial nanti kita lihat. Kalau tutorial kita bisa daring saja mungkin. Nah nanti kuis itu Sabtu, mengingatkan ini adalah 67 dan saya diminta untuk mengingatkan Anda bahwa kuis ujian itu adalah tutup. Kalau kuisnya sendiri saya nggak tahu apakah kemungkinan sih masih daring kalau kuis, tapi saya tidak tahu perkembangannya bagaimana, belum ada kejelasan. Oke, sebelum masuk ke sini kemarin juga saya ingat saya ada yang menanyakan ya tentang delta G, di mana delta G sama dengan apa? Yang NRT ya, minus NRT. Ini saya mau koreksi saja yang kemarin satu. Kita ada kasus AG. Supaya tiba-tiba meriset. Nah, yang kemarin itu kita punya AG plus ya, ditambah CL minus. Kita punya kesetimbangan K menjadi AG CL. Nah, kita punya info adalah KSP ya. Nah, di sini ya betul, saya kemarin juga agak buru-buru ya. Jadi saya lupa di sini bahwa K di sini sama dengan 1 per KSP. Jadi untuk delta G 0 sama dengan minus RT ln K ya, K yang dipakai adalah
Jadi bukan per KSP, jadi bukan loan KSP. Itu yang kemarin saya lupa. Nah, sebelum kita ke tutorial ya, jadi mungkin sejam-sejam. Nah, saya tapi absensi biasa satu aja, biar nggak ada lupa. Nah, absensi sekarang ya dibuka sampai dengan jam 13.50. Nah, kita akan masuk ke bidang elektrokimia. Nah, bab elektrokimia ini sebetulnya kemarin kalian sudah sedikit belajar ya tentang reaksi redoks. Nah, di elektrokimia ini kita akan mempelajari bahwa pada suatu reaksi kimia yang melibatkan reduksi dan oksidasi, sebetulnya kita bisa mendapatkan energi dalam bentuk listrik, jadi dalam bentuk energi listrik. Nah, zaman sekarang ini listrik ini tentu saja sangat penting sekali karena banyak apa namanya mekanik gitu ya, atau mesin-mesin yang sekarang itu kan dengan listrik. Nah, salah satu untuk mendapatkan listrik ya salah satunya adalah dari elektrokimia. Memang kalau misalnya kita melakukan apa namanya energi listrik yang diperoleh dari reaksi kimia, mungkin yang kalian pahami sekarang adalah misalnya baterai. Nah, baterai sendiri kan ada dua jenis ya. Jadi baterai yang sekali pakai, biasanya yang alkali atau baterai seng seperti itu ya, atau misalnya baterai aki itu timbal gitu ya. Kemudian kalau sekarang aki juga itu ada katanya aki kering gitu ya, padahal sebetulnya itu masih aki juga, cuma medianya yang tadinya ada asam sulfat larutan, yang sekarang itu disupport dengan gel, jadinya evaporasinya itu lebih bisa dikendalikan. Gitu. Nah, tadi misalnya kalau tadi ada yang sekali pakai langsung habis, gitu ya, kemudian ada istilahnya itu adalah baterai yang rechargeable, dan seperti yang kalian tahu sekarang kita itu tidak bisa jauh, tidak bisa hidup kita itu mungkin tidak bisa dijauhkan dengan yang namanya baterai rechargeable ya, karena kalian lihat HP di situ ada baterai rechargeable, kemudian di tablet juga baterainya cas gitu ya, bisa di recharge, kemudian laptop, kemudian apalagi komputer juga kadang butuh UPS ya. UPS itu biasanya komponen di dalamnya itu adalah aki. Jadi sangat penting ya jadi elektrokimia ini, karena kita tidak hanya bisa mengubah suatu reaksi kimia menjadi energi lain dalam bentuk listrik, mekanik dan sebagainya. Elektrokimia juga ini adalah dasar awal di mana kalian bisa ya memahami bahwa energi itu pada akhirnya bisa disimpan. Meskipun kita tidak sampai ke sana untuk kimia dasar ini, tapi harapannya adalah ketika kalian mendengar berita zaman saya lupa tahun lalu atau 2 tahun lalu, ya, katanya di Aceh ada anak SD ya katanya. Nah, ini saya bukan bermaksud jelek-jelekan, itu memang ya cerdas dia ya. Jadi anak SD menancapkan 2 jenis paku yang berbeda gitu ya, paku gitu ya ke pohon apa waktu itu, pohon belimbing atau apa saya lupa, pokoknya pohon belimbing kan saya lupa. Yang terjadi ternyata dia mendapatkan listrik. Nah, sebagai orang yang sudah mempelajari kimia, nah, kalian melihat itu bukan harusnya nanti ke depannya bukan sesuatu yang aneh bin ajaib. Ya, jadi jangan juga tiba-tiba oh ini harus diundang ke DPR. Berarti apa namanya yang terlalu membesar-besarkan hal itu yang justru harus ngambil kidas lagi. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, nanti kenapa nggak pindah? Nah, jadi elektrokimia ini adalah apa namanya ya studi yang tadi saya sampaikan. Jadi kita
memandang suatu reaksi kimia itu bisa menghasilkan listrik. Nah, kemudian listriknya bisa kita pakai dengan apa untuk keperluan kita. Nah, kemudian nanti listriknya bisa dipakai apa. Nah, adapun yang penting di sini adalah reaksi elektrokimia itu akan melibatkan oksidasi dan reduksi. Jadi kalau misalnya kalian kemarin melihat bahwa suatu reaksi reduksi atau ada setengah reaksi, reaksi setengah half reaction ya. Jadi ada reaksi oksidasi saja, kemudian ada reaksi reduksi saja. Dalam half reaction ya, namanya saja reaksi separuh atau separuh reaksi saya itu. Nah, reaksi oksidasi tidak akan terjadi kalau tidak ada reaksi reduksi dan sebaliknya. Jadi dua-duanya itu pasti berlangsung secara ini ya, bersamaan. Jadi kalau ada oksidasi pasti ada yang direduksi. Tidak mungkin ada yang terproduk oksidasi tanpa ada yang direduksi. Gitu ya. Jadi ini dasarnya. Nah, reaksinya sendiri yang melibatkan elektron. Ada elektron yang ditransfer. Tapi ingat, ketika kalian kemarin mempelajari suatu asam Lewis, basa Lewis, memang di situ juga terjadi transfer elektron atau donor elektron, tapi di sana elektronnya masih di senyawa itu juga. Gitu. Berbeda kalau reaksi oksidasi reduksi, ya ini benar-benar dilakukan transfer, di mana kalian tahunya dari mana bilangan oksidasinya berubah. Ya, jadi terdapat perubahan bilangan oksidasi. Nah, banyak reaksi reaksi redoks yang terjadi sehari-hari dan biasanya juga sangat penting. Salah satunya adalah fotosintesis. Makanan yang kita sehari-hari makan, nah itu juga adalah awalnya produk dari fotosintesis. Fotosintesis itu kan menghasilkan gula. Nah, gulanya bisa dalam bentuk beras, akhirnya ya disimpan dalam gula yang lebih kompleks. Kadang gulanya juga bisa menjadi selulosa, gitu ya, menjadi bahan bangunan kayu yang kita pakai dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga di tubuh kita yang dinamakan sebagai mesin, gitu ya, istilahnya mesin dalam sel itu kan mitokondria. Nah, kerjanya mitokondria juga adalah dia melakukan reaksi oksidasi reduksi, di mana NADH menjadi NAD, kemudian ATP menjadi ATP, seperti itu. Ini adalah proses-proses oksidasi reduksi. Nah, kemudian ada juga yang reaksi yang misalnya menghasilkan alkohol dari gas metan. Gitu. Nah, ini juga salah satu contoh dari reaksi reduksi oksidasi. Nanti kita akan lihat mana yang mengalami oksidasi, mana yang mengalami reduksi. Mungkin kalian di sini sudah tahu juga. Nah, di sini kalau kita bagi menjadi dua, ya, reaksi redoks. Saya biasanya bilangnya reaksi redoks. Jadi kalau bilang oksidasi reduksi agak juga. Nah, reaksi oksidasi itu adalah reaksi yang melepaskan elektron. Nah, di sini bilangan oksidasinya naik. Jadi ada istilah melepaskan elektron, ada istilah bilangan oksidasi. Jadi jangan sampai kebolak-balik. Nah, terkadang yang biasanya kita agak menjadi rancu, gitu ya. Misalnya Anda memiliki I-, kemudian dia ini saya tulis 2 menjadi I2. Ya. Nah, ini reaksinya reaksi apa? Karena kalau misalnya tadi ini saya belum tuliskan secara lengkap ya, saya belum tuliskan secara lengkap. Nah, di sini misalnya di sini gampang saja misalnya ya. Di sini itu adalah 0 menjadi plus 1. Nah, tapi kalau di sini kan awalnya itu adalah minus 1 menjadi 0. Ini adalah yang di atas ini adalah sama saja. Kemudian di sini adalah plus 2 elektron.
Itu juga adalah reaksi oksidasi. Lawannya, kalau kita halogen, gas halogen, nanti kita akan pelajari juga ya, mungkin mengingatkan juga bahwa elemen itu memiliki bilangan oksidasi 0. Nah, kemudian di sini ditambahkan 2 elektron menjadi 2 Cl. Nah, yang sering saya ingatkan juga, saya lupa di sini kelas ini atau kelas lain, bahwa jumlah elektron ya di kiri dan di kanan atau muatan kiri dan kanan itu harus selalu sama. Nah, untuk melakukan pengecekan singkat, apakah kalian melakukan penyetaraan reaksi redoks dengan benar, kita bisa jumlahkan. Di sini ada 2 minus, di sini ada 2 minus, berarti benar. Jadi tidak ada yang salah. Nah, kemudian kalau misalnya ini digabung ya sampai ditambahkan, nah kita akan memiliki reaksi redoksnya adalah 2Na ditambah Cl2 menjadi 2Na plus tambah 2 Cl minus, atau kalau misalnya ini ditulis juga dengan jadi 2NaCl. Gitu ya. Kalau misalnya ini dalam larutan ya dia akan terdisosiasi. Nah, istilah oksidasi reduksi, mana yang mengalami oksidasi, mana yang mengalami reduksi, itu juga sering atau lebih familiar kita istilahnya adalah oksidator ya. Jadi ada oksidator. Nah, kalau dalam bahasa Inggris adalah oxidizing agent yang membuat sesuatu mengalami oksidasi ya. Nah, sebenarnya dia mengalami reduksi. Jadi jangan tertukar. Nah, jadi makanya kalau dibilang O2 itu ya, O2 ini adalah oksidator, ini agak aneh. Si grafik captionnya lagi agak aneh. Nah, misalnya di sini oksigen itu adalah oksidator, gitu ya. Kalau misalnya dia dibilang sebagai oksidator, nah biasanya ya oksigennya sendiri itu menjadi O2 minus, gitu ya. Jadi ada 2O2 minus. Nah, kalau misalnya seperti ini, berarti yang jelas bahwa oksigen itu adalah mengalami reduksi. Karena kalau kita tulis di sini, maka di sini pasti akan ada 4 minus. Jadi 4. Jadi elektron sebelah kiri. Nah, cara lainnya biasanya kalau saya gitu. Jadi kalau misalnya elektron sebelah kanan itu adalah oksidasi, elektron sebelah kiri adalah reduksi. Nah, ini mudah saja. Ini kebalikannya kalau reduktor, bahasa Indonesia kita reduktor, oksidator ini adalah reduktor. Nah, contoh reduktor biasanya di reaksi-reaksi ini biasanya simpelnya isi hidrogen. Hidrogen itu reduktor karena dari 0 hidrogen ini akan menjadi 2H plus ditambah 2 elektron. Nah, di sini hidrogen adalah salah satu contoh reduktor. Jadi istilah oksidator kan dibentukkan oksigen. Kalau reduktor biasanya H2, nah dia sendiri mengalami oksidasi. Kebalikan saja. Nah, ini adalah oxidation number, bilangan oksidasi. Nah, ini menunjukkan juga bagaimana untuk menentukan bilangan oksidasi. Jadi tadi yang pertama aturannya adalah elemen itu ini ya. Jadi kalau misalnya di sini aturan pertamanya, jadi kalau suatu atom dalam molekul atau senyawa poliatom, nah bilangan oksidasinya itu akan sama dengan muatan dari partikel tersebut. Jadi muatannya 0, nah nanti jumlahnya itu kalau molekulnya misalnya Na dengan Cl gitu ya. Cl ya di sini kan 0, berarti Na-nya plus 1, Cl-nya ini akan menjadi minus 1.
Nah, ini salah satu rule-nya sebenarnya lebih banyak dari ini. Kalau misalnya di halogen, bagaimana gitu. Saya lupa kayak di sini di slide ini nggak sampai lengkap. Jadi yang jelas pertama adalah kalau misalnya elemen seperti Na, Cl2, I2, gitu ya, dia akan memiliki bilangan oksidasinya itu 0. Nah, kemudian kalau ion monoatom, dia akan sama seperti muatannya. Misalnya, kalau di sini Mn2+, ya sudah, dia adalah bilangan oksidasinya 2+. Nah, kemudian kalau fluorin, dia akan -1, mungkin ini halogen juga. Kemudian hidrogen adalah +1, oksigen itu selalu -2. Nah, permasalahannya sekarang untuk yang ketiga ini, kalau misalnya kita punya H2O2, nah maka bagaimana muatannya? Kan katanya O itu harus 2-. Nah, ternyata kalau misalnya ada konflik, kita lihat aturan yang paling atas. Di sini adalah hidrogen yang harus +1. Maka di sini hidrogennya itu akan menjadi +1, dan oksigennya itu akan menjadi -1. Oksigennya yang mengalir. Ini kayaknya halogen tuh di sini. Halogen juga -1. Enggak halogen. Enggak sih halogen ini juga ya. Halogen mengikuti ya. Tapi dasarnya itu -1. Tapi kalau misalnya halogen dengan yang lain dia juga mengikuti. Kalau halogen selain F. Jadi yang paling dasarnya itu adalah ini. Nah, kemudian oksidasi, bilangan oksidasinya meningkat semakin positif. Nah, ini cara mengingat saja, tapi itu penting lah. Ya kalian bisa sesuaikan. Ya. Nah, ini yang harus diingat tadi ya. Jadi kalau misalnya seperti ini banyak contohnya, misalnya ClO4- ya, menjadi ClO. Ini apa yang terjadi? Oksidasi reduksi. Halo. Halo. Jangan-jangan udah pada mudik semua ini tuh. Udah bersuara. Ada yang lain? Suara saya kedengaran? Terdengar, Pak. Nah, itu kan kalau terdengar maka benar. Oksidasi reduksi atau ini Reduksi, kejauhan. Pak. Kenapa? Reduksi bukan, Pak. Reduksi, betul. Reduksi ya, karena di sini itu adalah, saya lihat ininya aja ya. Kalau di sini kan 2 kali 4 itu kan 8 gitu kan, berarti 8- ya. Kemudian di sini ada minusnya, berarti Cl-nya ini akan menjadi 7+ kan ya. 7+ tambah 8- sama dengan -1 kan, sama. Jadi muatannya ini ngitung-ngitungnya kayaknya ada yang lebih pas gitu ya. Nah, kalau di sini ini misalnya Cl-nya benar ya, ClO ada ya. Isi saya salah. Ini justru di sini Cl-nya adalah +1. Di sini Cl-nya +1. Nah, dari 7+ menjadi +1, berarti kan bilangan oksidasinya berkurang. Bilangan oksidasi berkurang itu adalah reaksi reduksi. Reaksi reduksi. Nah, ini untuk penyetaraannya, ini saya nggak akan jelaskan, nanti saja. Kan aturannya jelas ya. Kalau untuk penyetaraan reaksi seperti ini, pertama yang kita lakukan adalah kita menyetarakan dulu si atom-atomnya kalau belum setara, kemudian nanti ditambahkan oksigen dengan menambahkan H2O, kemudian untuk menyetarakan H+, menyetarakan H, ditambah H+, dan nanti sisanya ditambahkan elektron. Elektronnya di sebelah mana? Ini mungkin akan agak berbeda, tapi
Ya sebenarnya sama-sama aja ya. Nah, tapi di sini adalah bilangan oksidasinya kalau berkurang dia ke reduksi. Ini udah. Yang tadi 17. Nah, ini menghitungnya katanya gini. X plus O2 minus atom. Jadi dia menghitung semuanya. Plus 1, kemudian CL-nya di sini X, ditambah X, ditambah minus 2 kali 4 sama dengan 0. Maka X-nya akan menjadi pindah semuanya plus 7. Nah, ini untuk reaksi spontannya, contohnya bagaimana. Jadi kalau misalnya kita di sini memiliki larutan silver nitrat, kemudian di sini ada wire kabel tembaga. Nah, di sini ternyata setelah beberapa lama gitu ya akan terjadi pembentukan ion tembaga dan pengendapan silver. Di sini mungkin agak nggak kelihatan karena silver ini kan silver itu warnanya ini ya, warnanya kan ya sebetulnya kalau dia silver oksida itu agak-agak hitam gitu ya. Tapi kan kalian tahu sih logam silver itu kan mengkilap. Nah, contohnya di sini bukti bahwa tembaganya ion tembaganya terbentuk adalah dari warna biru. Jadi tembaganya di sini mengalami apa? Tembaga mengalami oksidasi. Nah, tembaganya mengalami oksidasi karena di sini Cu-nya jadi Cu, sehingga tahu di sini Cu2+, mungkin jadi Cu2+, tambah 2 elektron. Jadi dia menjadi larutan. Nah, kemudian Ag-nya di sini dari awalnya Ag+, di sini jadi Ag, jadi Ag saja. Jadi di sini elektronnya ditambah di sebelah kiri. Nanti kita lihat Cu-nya Cu2+, atau Cu+. Ini biasanya Cu2+. Nah, ini di sini karena dia reaksinya spontan, kemudian terjadi transfer elektron, nah biasanya dia akan menghasilkan listrik. Nah, listrik ini, tapi sebaliknya, ya, jadi sebaliknya, kalau tadi reaksi redoks menghasilkan elektron, reaksi yang spontan, nah kita juga bisa menggunakan listrik untuk membuat reaksi yang tidak spontan menjadi terjadi. Jadi contohnya dalam tubuh gitu ya, kita makan, nah kemudian kita bisa melakukan reaksi, kalau kemarin contohnya membangun rumah gitu ya, membangun dinding itu kan tidak spontan gitu, atau membersihkan kamar. Nah, jadi reaksi-reaksi yang menghasilkan listrik atau menghasilkan energi ini kita bisa gunakan untuk buat suatu reaksi yang tidak spontan. Atau kalau misalnya di sini contohnya adalah misalnya pada electroplating. Electroplating itu kan membalik dari reaksi yang spontan. Nanti kita akan lihat untuk elektrokimia reaksi spontan itu yang bagaimana. Nah, ini salah satu contohnya yang saya agak cepat. Ya, ini salah satu contoh yang paling tipikal. Ini adalah sel galvani atau sel voltaik. Nah, di sini ini adalah contoh sel yang paling sederhana karena di situ kalian hanya mencampurkan saja dua jenis metal, misalnya dua jenis metal dan larutannya. Nah, kemudian nanti kita bisa menghasilkan listrik. Nah, contohnya di sini ya, ada dua contoh. Jadi ada
tembaga dengan tadi silver, dengan ini contoh yang tadi dia menghasilkan CO2+, Ag dan Ag. Kemudian contoh lainnya kalian mencampurkan CO2+ dan dengan seng, kemudian menjadi CO dan seng. Nah, di sini kalau misalnya dipisahkan reaksi pemisahannya ya sama saja ya. Ini kayaknya sih udah gitu. Kita sudah tahu. Jadi, nah, ketika contoh ini yang tadi yang pertama, jadi ini adalah salah satu contoh dari sel galvani. Jadi di sini kita memiliki dua sistem. Sistem pertama di sini larutan silver nitrat diberikan ya katoda gitu ya. Nah, katodanya di sini ya biasanya sih mudahnya ya silver juga, jadi batang silver juga. Tapi terkadang di sini batang atau apa namanya elektrodanya ini bisa juga dia dari suatu logam atau senyawa, ya katakanlah suatu benda inert, ya inert itu tidak bereaksi. Nah, di sini apa yang terjadi? Dia akan terjadi reduksi dan oksidasi, di mana silvernya mengalami reduksi menjadi metal. Jadi di sini metalnya akan bertambah, tapi di lain pihak di sini Cu-nya akan berkurang karena elektroda Cu-nya berkurang karena dia akan menjadi terlarut jadi Cu2+. Nah, sistem sel galvani ini tidak akan sempurna kalau misalnya kita tidak memiliki jembatan garam. Jadi jembatan garam itu penting karena dia yang akan katakanlah menambal gitu ya. Di sini kan kalian bayangkan Ag plusnya menjadi Ag, berarti kan kita memiliki jumlah NO minus yang jauh lebih banyak, sehingga di sini kalau misalnya salt bridge-nya itu adalah KNO ya, KNO3, jadi K plus akan mengalir ke sini. Nah, kemudian kalau misalnya di sini Cu2 plusnya bertambah, maka NO NO3 minusnya akan bertambah di sini. Nah, ini fungsinya dari jembatan garam. Nah, kemudian kalau kalian lihat pergerakan muatan juga, di sini kalian perhatikan bahwa reaksi oksidasi itu akan menjadi kita bilang nanti apa, sumbu atau apa? Saya lupa. Menjadi sumbu negatif kalau istilahnya bilang sumbu. Atau saya lupa istilahnya sumbu apa. Pokoknya dia akan menjadi negatif dan kita kenal juga dia dengan anoda. Jadi ada juga cara mengingatnya katanya anox. Anox. Jadi anox itu sebuah batin anox. Kalau di sini tetrate. Jadi ucing berem. Jadi ucing sport. Tetrate. Jadi kucing merah dan banteng. Anox tetrate. Jadi anoda itu mengalami oksidasi, kemudian katoda itu adalah reduksi. Dan katoda itu positif. Jadi dia yang bermuatan positif. Bermuatan positif artinya dia yang mengalami reduksi anode tetrate. Gitu. Nah, jadi bagian setiap komponen itu mengalami reaksi separuh. Ya. Jadi ini tidak ideal untuk baterai karena susah. Kalian punya baterai terus semuanya dalam air, pergi kemana-mana. Nah, yang jelas kalau ini dipakai untuk laptop, gitu, nanti laptopnya yang kena air. Nah, di sini ini tadi sudah ya, jadi setengah disebut oksidasi itu adalah anoda, yang mengalami reduksi itu adalah katoda. Kemudian anoda ini tadi dia muatannya negatif atau sumbu negatif, dan katoda itu adalah sumbu positifnya. Oke, ini contoh lain. Jadi di sini adalah suatu reaksi yang misalnya tadi ada yang jadi metal, ada yang jadi larutan, di sini tidak ada metal larutannya. Cepat saja. Kita pisahkan di sini ya. Ini
untuk penyetaraan reaksi. Kalau misalnya di sini reaksinya belum setara, nah kita pisahkan satu-satu ya, CrO3 dengan Cr tadi aturannya ya, seperti yang saya sampaikan, untuk menambahkan oksigen. Untuk oksigen yang kurang kita tambahkan air, kemudian nanti ada H+, ada hidrogen yang jadi kurang, itu ditambahkan H+. Nah, kemudian di sini untuk menyeimbangkan muatannya ditambahkan elektron. Elektron di sebelah kiri itu adalah reaksi reduksi, ya, tanpa kita menghitung di sini. Tapi kita juga bisa menghitung di sini. Di sini adalah 6+, di sini 3+. 6 menjadi 3, bilangan oksidasinya itu turun. Bilangan oksidasi turun, itu reduksi. Sama saja ya. Kemudian selanjutnya di sini ini sama saja penyetaraannya, elektron ada di sebelah kanan, itu adalah reaksi reduksi. Kemudian kalau kita tinjau juga di sini, ini adalah Mn-nya adalah +4, dari +4 jadi +7, bilangan oksidasi naik, itu adalah reaksi oksidasi. Kita ingat bahwa cathode, bahwa di sini berarti katoda oksidasi adalah anox. Ya, berarti ini adalah amid. Oke. Ini juga masih mudah, mungkin ya kita lihat di sini. Ini kalau H2O2 ini kadang suka agak memusingkan ya, karena dia ada H+-nya, kemudian ada oksigennya. Nah, kalau dulu biasanya kan kalian ada reaksi seperti ini, H2O2 menjadi H2O plus O2. Terus kan jadi bingung nih. Nah, kalau ini nggak usah bingung juga. Ini kan jenis reaksi autoredox. Jadi satu molekul, sini adalah oksigen. Oksigennya mengalami oksidasi, sekaligus mengalami reduksi. Jadi dari yang -1 menjadi -2, kemudian jadi 0. -1 menjadi 0 itu adalah apa? Oksidasi. -1 menjadi -2 adalah reduksi. Nah, ini juga sama saja. Saya kira gampang. Oke, kalian coba. Seperti judulnya Your Turn, kalian coba. Mana yang terjadi di anoda? Anoda apa? Panggillah. Ini kemarin Quinitus sudah dipanggil. Saya sering manggil Ganesh. Sandy ada Sandy? Harus ada. Biasanya. Sandy. Sandy itu ini ya. Kalau orang Jaksel kan suka bilang jujur li. Jadi Sandy itu berarti orang yang suka memberi. Karena send. Terus. Enggak esat. Oke, ada yang mau jawab? Mana anoda? Mana yang mengalami oksidasi? Yang mengalami oksidasi mana? Hidrogen atau oksigen? Wah, Sandy nggak ada tuh. Harusnya kalau kayak gitu saya hapus tuh absensinya. Kalau lagi di jalan kali mudik. Siti Dea ada, Siti Dea. Wah, kalau kayak gini tutorialnya ini. Ada, Pak. Ya. Oke, Siti. Mana yang mengalami oksidasi dan reduksi? Apakah hidrogen atau oksigen? Kalau Siti gimana? Paham nggak mana kalau anoda terjadi apa?
anoda mengalami oksidasi. Oksidasi ya. Jadi oksidasinya hidrogen atau oksigen? Bukan hidrogen atau oksigen. Tapi kita lihat di sini. Di sini ada S dari 0 menjadi plus 4 ya. Kemudian di sini NO3 di sini berapa? 5 plus ya. Benar nggak 5 plus? Siti benar nggak? Saya masuk. Iya benar Pak. NO itu berarti menjadi Plus berapa? 2. 2 plus ya. Berarti mana yang oksidasi? Oksigen atau hidrogen? Bukan itu. Mana ini yang mengoksidasi? Oksidasi itu bilangan oksidasinya naik ya. Bilangan oksidasi naik kan ya. Jadi ini oksidasi. Benar nggak? Benar Iya nggak sih? benar. Benar ya. Alhamdulillah saya benar. Kata Siti. Kalau saya salah, salahkan Siti. Oke, benar. Slide lagi juga. Nah, di sini ya elektron itu apa namanya? Ya berpindah gitu ya. Kalau untuk sel Galvani, saya skip saja ini enggak penting. Nah, tadi yang penting di sini adalah sudah salt bridge untuk melengkapi sirkuit, karena kalau misalnya sirkuit untuk melengkapi sistem, karena kalau misalnya dia setengah sel saja tidak akan ada yang terjadi gitu ya. Jadi kalau reaksi setengah hanya oksidasi reduksi saja itu tidak akan terjadi. Nah, di sini contoh apa namanya elektrolit yang digunakan sebagai jembatan garam itu biasanya kayak NO3 atau KCl katanya. Pokoknya yang penting dia bisa menambal kekurangan anion atau itu fungsi salt bridge. Nah, di sini electron flow itu dari sumbu. Benar ya, sumbu istilahnya itu. Atau kalian istilahnya sumbu ya. Saya jadi tiba-tiba lupa. Pokoknya dari dia negatif mengalir ke positif. Negatifnya apa? Gampang kok kalau misalnya lupa di sini. Negatif itu berarti kan dia yang menghasilkan elektron kan? Berarti di sini reaksi di anoda itu apa? Reaksi di anoda berarti dia adalah Zn menjadi Zn2 plus tambah 2 elektron. Elektron itu apa simbolnya? Negatif. Berarti kalau misalnya dia simbolnya negatif, elektronnya keluar, berarti dia sumbu negatif. Itu gampang kan cara mengingatnya. Jadi kalaupun di sini lupa, anoda ini reaksinya apa? Reaksi bilangan oksidasi naik, elektron ada di sebelah kanan, adalah reaksi oksidasi. Jadi anox-get-rid. Ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Misbah udah open mic kan? Atau baru join? Oke. Mana yang bisa digunakan sebagai jembatan garam? Nah, jelas di sini bukan gula, bukan juga benzen, bukan juga AgCl. Karena kenapa bukan AgCl? Karena AgCl itu kan solid ya. Dia memiliki kesetimbangan menjadi Ag+, Cl-, ini terdisosiasi rendah karena Ksp-nya itu kecil. Ksp-nya itu kurang dari 1. Nah, kemudian reaksi sel. Untuk reaksi sel ini ada yang dinamakan dengan notasi sel. Nah, untuk reaksi sel, saya kira kalian sudah tahu jumlah elektronnya harus disamakan untuk dia menjadi setara. Nah, nanti yang perlu kalian pahami juga, untuk nota reaksi sel ini ada yang dinamakan potensial reduksi, dan potensial reduksi itu tidak peduli dengan koefisien stokiometri. Jadi koefisien stokiometrinya belum masuk di sini. Nah, ini metode penyetaraannya
chapter 6 katanya half balance di semester lalu ya, semester chapter 6. Nah, kemudian bagaimana notasi sel? Nah, notasi sel ternyata selalu ditulis awalnya itu adalah anoda, kemudian katoda. Cara mengingatnya bagaimana? Mungkin kalian bisa ingat bahwa di sini adalah metal, kemudian jadi metal, gitu ya. Kemudian di sini yang yang bereaksinya. Di sini kan sini ke sini itu adalah oksidasi. Di sini dia adalah reduksi. Sama aja. Anoda oksidasi, katoda reduksi. Nah, ini kalau misalnya nanti ujiannya tertulis, nah biasanya ini salah satu yang sering ditanyakan. Tuliskan notasi sel dari sistem yang ditanyakan. Jadi apa akan baik-baik. Tapi sayangnya contohnya biasanya reaksinya bukan seperti ini. Misalnya dengan yang awalnya platina gitu ya. Nah, kalau ini sudah gampang ya. Jadi single slash itu untuk reaksi yang terjadi, double slash-nya itu menandakan salt jembatan kan. Nah, kalau misalnya bentuknya seperti ini ya gampang saja, sama saja di sini juga. Kalau misalnya di sini reaksi, ya ini pasti notasinya itu adalah metal, kemudian diakhiri dengan metal ya. Berarti metalnya di sini awalnya adalah Fe, jadi Fe, kemudian Fe 2+, kemudian ini bridge-nya, kemudian mulainya CD kan, CD 2+, jadi CD seperti itu. Gitu aja, gampang ya. Notasi sel itu. Kalau seperti ini ya gampang juga, sama juga. Itu di sini kan aluminium, kemudian ininya yang di paling ujung adalah emas. Jadi tinggal Al 3+, AU3+ menjadi Aku. Gitu ya. Saya kira ini mah nggak gampang ya notasi sel. Ada yang bertanya? Enggak. Oke, kepencet. Nah, learning check-nya nyebelin tuh tiba-tiba tidak ada metal yang di-involve terlibat, tetapi menggunakan senyawa inert. Senyawa inertnya itu adalah karbon dan PT salah satunya ya. Jadi ini karbonnya sudah bentuk grafen ya. Nah, ini yang paling standar biasa banyak dipakai. Kalau saya dulu biasanya rusak baterai atau baterai yang sudah rusak itu tengahnya itu karbon. Jadi kalian bisa gunakan karbon itu untuk menghantarkan listrik atau sebagai elektroda, dan itu adalah jenis elektroda inert. Nah, kalau platina ini amit-amit yang pernah kecelakaan biasanya suka dipakai kan buat pen, pakai platina, dan biasanya setelah dipakai suka dibuang tuh. Ternyata ya suka dibuang atau jangan sama dokternya dipakai bikin elektroda di rumah. Nah, ini adalah salah satu yang elektroda inert yang suka dipakai. Nah, misalnya di sini reaksinya seperti ini agak kompleks. Jadi ada CO2 menjadi oksalat ya, dan H2O2 menjadi oksigen. Nah, sekali lagi kalian harus tentukan mana yang mengalami oksidasi, mana yang mengalami reduksi. Kita pisahkan dulu. Oke, oksigen di sini muatannya berapa? Ini terakhir nih. Min 2, Pak. Totalnya berarti min 4, Pak. Hah? Kok minus 4? Oh iya. Enggak, kalau hidrogen dengan ada oksigen ya, aturannya itu kan hidrogen itu +1 dulu. Oksigen itu mengikuti, karena aturan oksigen biasanya -2, tapi karena ada hidrogen dengan aturan lebih utama, jadi di sini hidrogennya adalah +1, berarti oksigennya itu -2. Kemudian jadi 0, -1 menjadi 0, dia berarti sini Oksidasi, Pak.
oksidasi, lawannya pasti reduksi. Tanpa kalian hitung pun ini pasti reduksi. Kecuali soalnya jebakan. Jadi sebetulnya nggak ada jawaban. Kalau kita hitung ya sudah, C di sini akan jadi 4 plus. Nah, kemudian C2 di sini ya kita, kalau misalnya kita hitung satu-satu, di sini ada 2 plus ditambah 8. 8 minus, 8 minus, 2 plus tambah 8 minus menjadi sisa 6. 6 berarti di sini 6 plus. 6 plus dibagi 2, C-nya menjadi 3. Oh, ini reaksinya belum disetarakan juga tuh. Reaksinya belum disetarakan. Tapi biarin, kita tidak fokus di situ dulu. Tapi yang jelas kita tahu bahwa reaksi CO2 menjadi H2CO. H2C2O4 itu adalah mengalami reduksi. Kita notasinya anox cathode. Jadi ini anodanya. Saya hapus. Nah, jadi anodanya itu adalah H2O2 menjadi oksigen karena dia terjadi oksidasi. Katodanya adalah seperti ini. CO2 menjadi. Nah, bagaimana menulisnya? Nah, menulisnya ternyata ini agak-agak ini juga ya. Jadi di sini memang aneh sih ada haplis-haplisnya gitu di sini. Nah, ini mungkin karena kita harus melakukan ini ya, penyetaraan reaksi. Nah, jadi di sini baiknya sih, saya nggak tahu ada nggak contoh ini. Enggak. Kita coba aja ya, setarakan reaksinya ya. Nah, untuk di sini H2O2 coba ya, H2O2 jadi oksigen. H2O2 menjadi oksigen. Seakan-akan cuma haplisnya aja yang kurang. Ya berarti di sini H2O2 sudah ini tadi apa? Oksidasi. Oksidasi plus H2H plus ditambah 2 elektron. Ya, gitu doang. Nah, di sini H2O2 mungkin ya ini ya. Jadi H plus-nya ada di sini. Menjadi apa? Menjadi oksigen. Coba sekarang yang di sini. Coba kita setarakan ya yang di sini. Saya ulang saja CO2 jadi C2O4. Habisnya saya hilangkan dulu. Ini adalah 2 minus. Berarti di sini menjadi 2 ya. Menjadi 2. Oke, di sini juga setara ya. CO2. Oksigennya di sini sudah setara. Berarti tinggal ditambahkan minusnya saja di sini. Plus 2 minus 2 elektron. Ya, kalau penyetaraan reaksinya kita nggak perlu seperti ini. Haplisnya ada di sini. Di sini. Tapi di sini yang jelas jadi ada haplisnya. Nah, nanti kita lihat deh contoh yang lain. Saya juga bingung gitu, dari mana sumber tiba-tiba ada haplis masuk. Atau mungkin maksudnya itu adalah karena dia dalam suasana asam kali. Saya lupa tuh menjelaskan haplis ada di mana. Kayaknya sih iya. Kayaknya dia benar dia dalam suasana asam mungkin maksudnya. Oke, kita lanjut ke sini. Ini adalah pakai platina. Di sini ini gampang sebetulnya soalnya. Pas saya lihat sebelumnya. Di sini mana oksidasi, mana reduksi?
Bilangan oksidasi turun itu adalah Reduksi. reduksi, berarti ini oksidasi. Ingat lagi, unoxidated ya. Berarti satu-satunya yang mungkin karena platinanya pasti ditulis di belakang. Ini juga benar, platinanya di belakang, ini juga di belakang. Kemudian ini jadi salah karena Mn dengan I, ini jadi salah. Kemudian Mn dengan Mn plus, ini adalah reduksi. Kita ingat aturannya adalah unox ya, di anoda oksidasi. Itu yang benar adalah B. Gitu. Nah, kalau di sini ini nggak ada hapus-hapus. Enak ini. Nah, ini juga agak aneh karena di sini menulisnya itu titik koma. Saya nggak tahu ya, kenapa kadang ada pakai titik koma, ada yang nanti kalian tolong baca ya. Siapa tahu ini saya terlewat itu. Kapan pakai titik koma, kapan pakai garis lagi. Tapi yang jelas tanda double slash ini adalah untuk jembatan garam. Ini terakhir deh, terakhir untuk yang ini sebelum kita masuk ke latihan. Nah, di sini untuk menghitung potensial, sel potensial kita menggunakan voltmeter. Nah, ini pernah juga di pertanyaan mana anoda, mana katoda, gitu ya. Di sini mungkin kalian tidak tahu bagaimana ini, tapi lihat di sini. Sumbu negatif itu adalah yang mengalami, ingat bagaimana dia mengalami, dia jadi negatif karena ada plus elektron nih. Berarti kita tahu di sini reaksinya itu adalah 2 elektron minus menjadi Cu2+, nah, dari awalnya Ci. Ini adalah mengalami oksidasi, berarti anoda ini. Ini adalah katoda. Ya. Nah, kalau posisinya seperti ini, dia selnya 0,46, negatifnya di sini, berarti ya reaksinya pokoknya ini sebagai katoda, ini anoda. Nah, satuannya tadi ya, volt itu Joule per kolom. Nah, kemudian ada yang dinamakan potensial standar. Nanti kita bisa menghitung potensial selnya nanti saja minggu depan. Contohnya di sini potensial sel standar. Menghitung potensial sel itu adalah potensial potensial reduksi dari yang mengalami reduksi dikurangi potensial sel yang mengalami oksidasi. Karena reaksi reduksi kalian ingat adalah contohnya di sini elektron ditambah Ag+, jadi Ag. Ini adalah kan reaksi reduksi ya. Jadi kalian sebetulnya bisa bayangkan kalau misalnya dia dibalik, jadi Ag menjadi elektron ditambah Ag+, berarti kan nilainya jadi negatif. Karena di sini tulisannya potensial reduksi minus potensial reduksi. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung sel. Nah, di sini contohnya lagi, mana sih tadi tuh? Oke. Ini yang menghitung potensial sel, ini mungkin nanti ya, biar lebih jelas. Mungkin saya akan lanjutkan ini minggu depan. Ada yang mau bertanya dulu terkait potensial sel? Nah, ini menghitungnya gini ya, sel, pokoknya di sini yang mengalami reduksi. Ini adalah potensial reduksi ya, E0 red, ini di sini. Ini juga E0 red. Nah, di sini sengnya mengalami oksidasi. Jadi, kalau misalnya dilihat reaksi di sini, seng mengalami oksidasi, berarti reaksi yang terjadi di sini adalah Zn, jadi Zn 2+ tambah elektron. Ya. Elektronnya 2. Elektron lihat dia jadi sumbu negatif. Cu-nya menerima elektron. Cu 2+ tambah 2 elektron menjadi Cu. Begini. Nah, menghitung potensialnya, potensial sel, kita lihat
data potensial reduksi CU dikurangi potensial reduksi sel. Kalian harus hati-hati mana yang mengurangi dan mana yang dikurangi. Ini nanti lah. Ya, oke, ada yang ditanyakan di sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita agak cepat juga ya, biar kita pulang cepat dan tidak terjebak macet. Tujuan. Nah, kita masuk ke sini. Nah, nanti untuk kesetimbangan saya masih itu ya, saya belum sempat mencari. Nanti mungkin karena kita masih ada waktu sebelum kuis, jadi sebelum kuis kita mungkin hari Jumatnya latihan lah ya, latihan dulu. Nah, sekarang kita coba latihan termodinamika dulu. Kenapa termodinamika lebih ini ya? Karena biasanya memang lebih membuat horor karena rumusnya banyak. Tapi sebetulnya nggak sesulit itu juga. Oke, ada yang sudah mengerjakan? Yang sudah mengerjakan angkat tangan dulu. Siapa yang sudah? Oke, Fadlu. Mungkin Fadlu bisa coba yang nomor 1. Fadlu bisa coret-coret atau mau menunjukkan slide? Halo? Bentar ya, Bagaimana? di coret-coret langsung itu di situ, Pak. Boleh, sok, mangga. Saya besarkan aja ya. Pakai fitur anotasi saja. Ya, Fadlu yang boleh yang A sampai yang B, semuanya juga boleh. Mana aja. Oke. Fadlu mau ngomong sesuatu? Oh iya, Pak. Jadi karena apa namanya? Ini kan diminta Mas Al nih apa namanya? Apakah reaksi tersebut spontan ya di suhu 298 Kelvin? Jelaskan dengan perhitungan. Nah, kalau melalui perhitungannya kan kita cari dulu data G-nya. Nah, dari data G yang kita dapatkan ini kan positif. Jadi ya reaksinya tidak spontan. Ya, tidak Benar nggak, Pak? Betul. Karena mungkin pertanyaan saya, kenapa di sini kita tidak memperhitungkan suhu? Ya juga ya. Ini soalnya pakai rumus yang ini, Pak, yang apa? Data apa sih, data GF dari produk dikurangi Ya. reaktan. Nah, jadi ini ya yang harus hati-hati dengan termodinamika atau termokimia itu ya, karena
Kalau misalnya ini jawabannya betul ya. Jadi seperti itu. Nah, karena kalau misalnya delta G sendiri, rumusnya itu pertama itu adalah delta H min T delta S ya. Kemarin kita sudah jabarkan bagaimana kalau keseimbangan gitu ya. Gimana H sama dengan T delta S gitu. Gimana kalau misalnya kasus lain. Tapi kita juga harus ingat di sini data yang diberikan itu tidak mencakup data dari S ya, tidak ada data S0-nya. Maka ya sudah, kita yang bisa kita gunakan adalah delta G0 sama dengan tadi ya, delta GF, pokoknya delta G N atau N kali ya. Di sini N itu koefisien dikali dengan produk gitu ya, produk kurangi N delta G reaktan kan. Jadi kita pakai yang ini. Nah, berdasarkan hitungan Fadlu tadi, hasil yang diperoleh adalah positif. Nah, spontanitas didefinisikan kalau misalnya delta G yang kita peroleh adalah negatif. Berarti reaksi ini tidak spontan. Nah, kemudian di sini kalian ingat juga bahwa ini delta G selanjutnya sama dengan delta G0. Ini delta G pada keadaan nyata gitu ya. Ditambah RT ln Q ya. Ini pakai Q dulu kalau di sini. Q-nya itu adalah keadaan saat itu. Nah, ternyata di sini bagaimana kalau misalnya kesetimbangan? Kalau misalnya dia ada kesetimbangan bagaimana? Siapa yang mau jawab? Biar saya nggak jelas. Ya, Fadlu, makasih. Fadlu mau lanjut atau yang lain? Silahkan. Boleh angkat tangan lagi? Udah latihan pada hilang itu. Langsung pulang ya biasa. Partisipannya langsung tinggal pas. Pak, izin bertanya, Pak. Mangga. Untuk yang A, apakah reaksi di atas spontan secara termodinamika? Saya tadi mikirnya kan yang dicari delta G. Ini yang Fadlu ya apa kerjakan itu delta G0. Itu juga bisa, Pak. Gitu, Pak. Iya, bisa. Jadi kita pakai perhitungan delta G-nya dari delta G formasi. Itu kan ada di ini juga ya, di contoh slide juga ada. Yang saya tunjukkan, bukunya saya bagikan. Itu di Brady ya, bukunya buku Brady itu. Jadi kalau kalian ketemu buku Brady itu ada di situ pasti. Gitu ya. Jadi Baik, bisa. Pak. Terima kasih, Pak. Yang B, gimana? Ada lagi? Yang pertama. Tetapkan kesetimbangannya adalah dalam bentuk KP katanya. Saya boleh nyoba lagi, Pak. Boleh sih. So, ini ada Alvin tuh. Ada Alvin, Pak. Iya, Nah, Pak. Alvin coba aja Alvin. Saya geser ya. Enggak. Enggak. Bentar, Pak. Kawan coret-coret. Boleh coret-coret langsung ke gimana. Ini saya nggak bisa mindahin ini. Coba annotate. Dibacain aja nggak, Bapak? Kenapa? Dibaca susah kayak nyoret, Pak. Oh iya, boleh. Sok gimana? Berarti mencari KP-nya berarti delta G0 sama dengan tinggal Tadi 0 sama dengan min RT ln KP. epsilon K ya. Ya, Epsilon K. Sehingga KP-nya sama dengan atau berarti KP sama dengan delta G dibagi R kali T. atau bisa juga ini ya.
Hasilnya berapa? Mungkin Hasilnya Alvin. 1,449 kali 10 pangkat min 87. Satu kok ini. Untuk saya anotasinya ya. KP sama dengan berapa? 449,10 pangkat min 87. 9 kali 10 pangkat minus 7 ya? Tadi saya dengarnya gitu ya? Minus 87. Jadi gede. Oh, minus 87. Ya. Ngubah ke itunya. Minus 87. Nah, ini perhatikan ini ya, nanti apa namanya? Di sini kan kilojoule ya. Kilojoule. Nah, nanti apa namanya? Ini diubah dulu ke joule ya. Itu jangan sampai terlewat. Nah, karena RT ln K itu satuannya, atau R kali T itu satuannya adalah joule. Saya nggak tahu apakah Alvin terlewat di situ. Saya juga lupa sih. Saya lupa jawabannya benarnya bagaimana. Bentar, Pak, coba ngitung ulang lagi, Pak. Nah, ini saya bantu ini ya. Turunkan dulu di sini. Kita akan dapat karena delta G-nya itu sama dengan 0. Berarti delta G 0 sama dengan minus RT ln K ya. RT ln K. Nah, kalau kita ubah kita punya ln K sama dengan yang kemarin juga sempat delta G 0 per minus RT atau K sama dengan epsilon E delta G per RT. Jadi kalian bisa cari dulu delta G per RT-nya minusnya berapa. Nah, nanti akan dapat K. Ini K-nya K besar ya. Saya tidak bermaksud bikin K kecil. Oh, benar. Alvin benar, minus 87 benar. Oke, sudah oke ya. Ini saya cek, saya nggak apa namanya, saya nggak ngecek jawaban. Oke, kita lanjut ya ke yang selanjutnya. Tulisan kali. Saya nggak bisa pindah. Saya bisa copy ya. Saya bisa copy. Nah, ini dulu lah ya. Biar pasti. Nah, sekarang diketahui entropi standar dari C6F6 sama dengan 281. Dicari entropi standar dari C2F2. Ada yang mau coba? Ada yang mau coba, silakan. Dulu mah Ila suka jawab ya. Kemana Ila? Iya, Pak. Nah, Ila, coba gimana jawabnya? Kalau hasil hitungan ILA, jawaban akhirnya dapat 200,7 Joule per mol Kelvin. Oke, benar ya. 207 Joule mol Kelvin. Oke, benar. Nah, di sini apa namanya? Caranya adalah kalian menggunakan ini ya. Jadi kita kan sudah dapat nih delta G-nya berapa. Nah, kemudian dari delta G ini kita pertama saya tulis ini anotasi.
Pertama kan kita tahu gini ya, bahwa delta G sama dengan delta H minus T delta S. Kita pakai yang ini rumusnya. Kemudian kita hitung. Delta G-nya sudah kita ketahui nilainya. Nah, kemudian kita sekarang harus menghitung delta H. Delta H sama dengan nilai tadi ya, yang delta HF, produk P kurangi reaktan. Kemudian delta S juga sama. Nah, sekarang untuk ini biar gampang cari dulu delta S-nya kan. Delta S-nya berapa? Berarti kita pakai yang ini. Berarti 495 sama dengan delta H-nya. Delta H-nya dicari dengan persamaan ini ya. Nah, dari sini akan mendapatkan delta H. Ini harusnya saya ubah ya. Ini min T delta S. Nanti kan delta S-nya akan dapat. Delta S-nya dapat. Setelah dapat delta S, sudah nanti masuk ke delta S-nya bagaimana, sama juga. Delta S sama dengan S produk kurangi reaktan. Nah, nanti akan dapat delta S untuk C2F2-nya itu sama dengan 207. 200,7. Oke, ada yang bertanya? Nah, ini Joule ya. Joule ya. Nah, yang ke D, yang bagian D, kita tinggal pakai yang ini. Yang terakhir, lengkapnya masuk. Sudah, itu juga masuk. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa tadi, ini saya hapus ya, anotasinya Fadlu. Ya, ke Fadlu. Sekarang di sini, kalau di sini pertanyaannya kenapa di sini kita menggunakan KP atau Q. Nah, di sini jawabannya kita menggunakan Q nih. Jadi di sini delta G dengan delta G plus RT log Q. Nah, Q-nya tinggal dipakai saja. Ini datanya juga sudah ada. Dan Q-nya yang penting di sini adalah Pak, mau tanya, Pak. Ya. Yang C itu delta G-nya pakai yang delta G0 apa gimana? Kalau ini pakai delta G0. Yang di sini adalah pakai delta G0. Boleh minta dijelasin lagi nggak, Pak? Maksudnya delta G sama delta G0 itu sama atau beda? Beda. Jadi delta G di sini adalah delta G pada keadaan tertentu. Ya, jadi pada keadaan awal. Nah, delta G0 itu pada keadaan standar. Delta G0 pada keadaan standar sama dengan delta H min T delta S. Nah, sedangkan kalau pada kondisi tertentu kita pakai yang ini. Nah, di sini. Nah, tadi mungkin pertanyaannya ini ya, karena di sini kita pakai biar lebih pas. Saya tulis nolnya ya. Nah, ini adalah delta G semuanya pada keadaan standar. Tadi delta G standarnya kita sudah tahu, delta H standar kita bisa hitung, delta S kurang datanya karena di sini kita tidak tahu C2F2. C2F2-nya belum ada. Gitu ya. Oke, Pak. Ini memang enaknya tuh kalau di kelas coret-coretnya gampang. Di sini tetap aja jaring itu kurang optimum. Nah, di sini ini delta G0 ya, delta G0 epsilon Q. Nah, nanti jangan lupa juga bahwa keadaan setimbang ya, kalian tidak menggunakan delta G ini. Jadi ini bukan delta G yang di sini. Ini bukan ini sebenarnya minus RT ln Q, bukan. Nah, ini adalah delta G0. Jadi ingat lagi seperti itu. Jadi ada kondisi kesetimbangan, ada kondisi reaksi. Memang agak bingung kan sih. Jadi kalian mungkin yang bisa diingat itu yang grafik reaksi gitu ya. Misalnya kan saya lupa ya gambarnya kayak gini. Misalnya gambar yang reaksi seperti ini. Nah, ini misalnya
reaktan, ini produk. Ya. Contohnya ini R bereaksi menjadi P. Begini. Nah, ini adalah energi. Energi ini fraksi. Kalau di sini fraksi R banyak, kanan fraksi produk banyak. Kalau kalian melihat seperti ini, maka di sini perubahan energinya itu kan negatif minus delta G gitu kan, berarti bereaksi spontan, kesetimbangan berada pada dekat dengan produk kan. Kesetimbangannya itu ada di mana? Kesetimbangannya itu sebenarnya ada di sini. Jadi makanya reaksinya itu bisa satu jalur, tapi sebetulnya dia ada letak kesetimbangannya. Jadi memang ya konsepnya begitu. Jadi reaksinya dikasih reaksi yang sekali jalan, tapi sebetulnya ada kesetimbangannya. Nah, makanya bisa ada Q. Nah, Q itu delta G saat itu, sebelum terjadi kesetimbangan. Ketika terjadi kesetimbangannya, bagaimana? Kesetimbangannya pakai yang ini. Misalnya K. Gitu ya. Oke, sudah lebih jelas. Kadang saya itu suka absurd ya, ngasih ini, tapi saya nggak tuntaskan perhitungan. Harusnya sih mungkin dituntaskan sih. Terus cobalah kita tuntaskan ya. Biar lebih memuaskan. Nah, di sini delta G0 kita sudah tahu. Berapa tadi itu? 495 ya. 495 ya. 495,4 ya. Kali 10 pangkat 3. 3 joule per mol. Nah, kemudian ln Q-nya nah, ini harus hati-hati juga bahwa Q itu sama dengan apa? P dari ini C2F2 C2F2 pangkat 3 ya. Ini dipangkatkan 3 dibagi P dari C6F6. Nah, ini ya sudah tinggal dimasukkan saja. Nah, sekarang mungkin nanti pertanyaannya, boleh nggak kita pakai langsung 80? Nah, ternyata kalau misalnya di sini nggak bisa, kita harus pakai apa namanya? Kita harus pakai atmosfer ya, karena kan R-nya itu dalam atmosfer. Jadi di sini P-nya juga kita harus ubah dia dalam atmosfer. Jadi di sini adalah 80 per 760 pangkat 3 dibagi dari 240 per 760. Nah, ini adalah Q-nya. RT-nya masih sama ya. R-nya 8,314. Apa namanya? Kemudian T-nya di sini adalah 400. Begitu. Nah, jadi nanti akan dapat ini ditambah. Nah, ini tadi masuknya ke Q-nya. 8,314 ditambah kali 400 kali Q. Nanti akan dapat delta G yang baru. Delta G pada keadaan tersebut. Oke, sudah lebih paham? Jadi beda-beda ya, kadang harus paham mana yang dipakai. Nah, kalau misalnya untuk yang bagian ini, nah sebetulnya ini yang saya sampaikan ini mirip yang pakai sebetulnya nyari delta H. Jadi kita tahu bahwa delta H sama dengan energi ikatan, jumlah energi ini ya, energi ikatan dari produk kan. Saya lupa ini simbolnya apa ya? EI. Kemudian ini adalah dikurangi dengan reaktan energi yang apa jumlah, saya lupa ini, saya lupa simbolnya. Coba saya yang teks simbol. Ya, energi aja nih.
dari jumlah semua ikatan gitu, produk dikurangi energi yang produk. Nah, di sini sih dimasukkan saja. Ini kan datanya. Kita kemarin belajarnya kan bukan yang ini ya, tapi pertanyaan ini sepertinya nggak terlalu bagus. Jadi beda dengan konsep yang sekarang. Nah, kalau di sini ini ikatan rata-rata ada CC, berarti kan di sini ada 3 kali CC ya. Sorry. CC dan CL. Oh, justru ini yang ditanya. Saya salah. Saya mau mencari penghapus. Nah, di sini kan kalian harus tahu ya, strukturnya dulu. Strukturnya di sini adalah seperti ini kan. Berarti di sini ada 6 CF. CF-nya diketahui kan. 6 CF. Kemudian ditambah. Nah, ini CC-nya ada berapa? Ada 6 juga ya. Ada 6 juga. 1, 2, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini ada 6 juga. Ada 6. Ini nanti ya. Karena ini kan konjugasi. Konjugasi itu bisa kita tulis seperti itu. Nah, konjugasi CC. Nah, kemudian di sini itu ada dikurangi dalam kurung. Di sini kita punya, karena ini harus ada 3 ya, persamaan koefisiennya itu kan 3 kali ya, 3 ini. Nah, di sini setiap kita punya seperti ini. Jadi di sini ada 3 kali 2 CF tambah CC. Nah, di sini sebetulnya ini kan CF, ini juga 6 CF, berarti kan coret. Delta H-nya kita dapat dari yang sebelumnya. Di sini delta H-nya bisa dihitung ya. Nah, kemudian ininya juga diketahui, ya sudah kita bisa temukan nilai dari 6 CC kemudian dibagi. Jadi ikatan energi rata-rata dari CC-nya nanti bisa diketahui. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Yang sudah tidak fokus. Ini sayangnya ini bahasa Inggris ya. Saya tuh nggak nemu ininya, nggak nemu file aslinya. Nah, ini kalian coba ya nanti di rumah. Tapi ini juga masih seputar termodinamika. Ini ada satu lagi. Oke. Silahkan di screen capture ya. Saya coba jelaskan dulu sebentar. Nanti kita bisa coba. Saya jelaskan dulu, nanti kalian coba sendiri. Jadi di sini adalah data termodinamika, ketemunya dari air dan besi 3 oksida. Seperti di sini, saya nggak bisa coret-coret di sini. Oke, ini pertanyaannya semua. Pertama, menghitung delta G reaksi.
Kalau delta G reaksi di sini berarti kalian reaksi tulis di sini reaksinya apa? Pertama berarti kalian menggunakan ini adalah delta G 0 sama dengan delta H ya, delta H 0 min T delta S. Delta H 0-nya dapat dari sini. Mana saja yang dipakai? Sebetulnya ini sih gitu aja. Fe di sini kan 0 ya. H2O di sini H2O-nya yang liquid minus 286. Berarti kan dikali 3 ya. Kemudian sini. Nah, kemudian dikurangi F2O3 di sini juga H2-nya kan 0 ya. Untuk delta H ini adalah minus 826. Minus 826. Jadi ya produk dikurangi reaktan, hasilnya bagaimana delta H-nya, positif atau negatif. Tinggal saja gunakan tabel yang ini. Delta S-nya juga cari dari sini. Sama saja kalau delta F kan ini nggak 0 ya, S0-nya nggak 0. Jadi tinggal dicari produk kurangi reaktan juga. Nah, kemudian nanti akan mendapatkan nilai delta G0. Nah, sekarang yang ditanyakan berapa nilai delta GF ini, ya sudah tinggal pakai yang digabungkan. Delta G0-nya sudah dapat, delta G ini sama dengan delta GF. Ini kan H2O, ini nggak 0 juga ya. Berarti ini sama dengan GF 3 kali ya. 3 kali delta GF kecil F-nya. Delta GF H2O yang liquid. Nilainya yang ini. Minus delta GF 0 yang F2O3. Nah, ini yang ditanyakan. Ya sudah, berarti ini sama dengan D3 kali delta GF2O dikurangi delta G0. Gitu saja. Nah, ini contohnya dia tidak katanya independen temperatur, mana yang bisa spontan, kalian masuk ke sini. T-nya yang dipindah-pindahkan. T-nya diganti-ganti itu sudah dapat juga. Nah, kemudian yang yang 4.2 ini diketahui delta G. Delta G-nya 0, delta G-nya diketahui. Ditanya delta G 0 untuk reaksi. Oke, ditanya delta G 0 untuk reaksi, berarti di sini RT ln Q-nya dapat ya. RT ln Q dari sini, delta G-nya ada, jadi delta G 0. Jadi ini adalah delta G. Nah, di sini sudah ketahuan ya, minus 24,05 sama dengan delta G 0, 0. Di sini plus RT ln Q. Q-nya dekat dari sana. Nanti akan dapat delta G0. Nah, dari delta G0 ini dapat Kp. Agak ini ya, bolak-balik, bikin capek. Jadi delta G0 sama dengan minus RT ln Q. Ini RT ln K nih, kalau di sini. Nah, ini internal energy change. Kalau internal energy change, ini sih tinggal dicari aja dulu delta H-nya. Delta H-nya cari delta E sama dengan delta H sama dengan delta E minus NRT, plus NRT. Berarti ini ya tinggal yang ditambah NRT aja, dicek lagi ya. NRT ini bisa saya delta H sama dengan delta E plus NRT ya.
plus NRT, berarti di sini minus NRT. Ini dicek lagi, bisa saya kembali. Oke gitu ya. Jadi yang ini juga harusnya kalian bisa dapat. Nanti coba cari Pak, ya. mau tanya, itu yang C berarti tinggal ganti suhu-suhunya aja kan, Pak? Ya. Ganti sama Coba 273. betul. Tinggal ganti suhu karena asumsinya adalah delta H, delta S-nya tidak terpengaruh suhu. Nah, kemudian dicek mana yang jadi spontan, apakah dari kedua suhu itu spontan atau ternyata dua-duanya tidak spontan. Spontan tidak spontannya dari nilainya. Nilainya positif atau negatif. Oke gitu ya. Masih ada yang bertanya? Pak, itu yang F itu delta E sama dengan delta H min NRT atau sama dengan delta E sama dengan delta H plus delta NRT, Pak? Iya, makanya ini ada delta ya. Ini delta N ya. Tapi saya lupa ini minus NRT atau plus NRT, ini tolong dicek lagi. Tolong dicek lagi. Kalau nggak salah kan kita tuh punyanya delta H ya. Delta H sama dengan delta E ya. Delta E awalnya kan delta H sama dengan delta E plus ini gini kan awalnya ya. Delta H E plus PV kan. Nah, kemudian ketika pada tekanan tetap ini jadi delta H sama dengan delta E P kali V-nya jadi N delta NRT ini plus delta NRT. Ini kan ya, berarti delta E sama dengan delta H min NRT kan. Delta N. Delta N ini apa? Delta N ya gampang. Delta N juga cuma gas saja. Gasnya bagaimana? Kalau di sini jumlah gasnya, koefisiennya sama sebetulnya. Jadi delta H sama dengan delta N. Gitu ya. Oke, kalau misalnya masih ada yang mau bertanya, mungkin nanti sebelum kuis kita coba lagi ada tutorial. Saya belum ngasih tutorial terkait kesetimbangan kelarutan. Saya jadi belum nemu ini kumpulan soal-soal saya tuh. Saya kayaknya kurang rapi nyimpannya, jadi nggak tahu kemana. Oke, kalau misalnya tidak ada, kita cukupkan dulu ya untuk hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kalian belajarnya juga mendapatkan ini ya, makna sebesar-besarnya, dan semoga juga kita semua bisa mendapatkan nanti keberkahan bulan Ramadan. Oke, mungkin saya cukupkan kuliah kita hari ini. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.